warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Edisi kita kali ini adalah akan membahas berkaitan dengan kebijakan pemerintah, rencana kebijakan pemerintah akan memberikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR dalam bentuk tunai. Sobat sekalian, seperti yang kita tahu selama ini bahwa anggota DPR sebenarnya sudah menikmati fasilitas perumahan super wah, di mana negara menyediakan fasilitas rumah dinas di kawasan elit, yaitu di Kalibata, Jakarta Selatan. Sobat sekalian, edisi ini sebenarnya juga sekaligus adalah respon kami atas pertanyaan dari netizen yang mempertanyakan sikap kami, sikap Ustadz Demokrasi berkaitan dengan hasil pertemuan pemerintah bersama dengan Badan Urusan Rumah Tangga yang membahas berkaitan dengan rencana tersebut. Netizen mempertanyakan, selain meminta tanggapan atas hasil pertemuan tersebut, juga berkaitan pandangan kami atas efektivitas penyediaan rumah dinas dan juga bila dibandingkan dengan berkaitan tadi adalah rencana pengalihan dalam bentuk cash atau dalam bentuk tunai. Walau kita tidak tahu juga karena ini karena anggota DPR lebih senang kalau cash daripada dalam bentuk fisik gitu ya. Tapi sebentar kita akan bahas. Sobat sekalian, sebelum kami membahas ke sana, kami ingin menjelaskan dulu bahwa sebenarnya memang negara selama ini sudah cukup baik, bahkan sangat baik memperlakukan para abdi negara kita, para pegawai, para pejabat negara kita. Itulah sebabnya bahwa negara, setiap warga negara yang mengabdikan dirinya kepada negara selama ini, baik itu dalam posisi apapun juga, maka negara menyediakan fasilitas gaji bagi yang bersangkutan. Selain kita mengenal gaji, negara juga dalam berbagai aturan regulasi itu kemudian memberikan fasilitas yang namanya tunjangan. Gaji dan tunjangan itu berbeda. Tunjangan dalam bentuk tunjangan, misalnya kita bilang ada tunjangan kinerja, tunjangan karena fungsinya gitu ya, maka negara menyediakan di sana dalam bentuk sekaligus meskipun dalam bersamaan dengan komponen gaji. Itulah sebabnya biasanya seseorang berbeda si A dengan si B penghasilannya karena ada tambahan fasilitas tambahan tunjangan. Tunjangan ini adalah diberikan kepada seseorang dalam rangka berkaitan dengan kompensasi karena tanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada bersangkutan. Misalnya, seorang kepala dinas, antara yang satu kepala dinas dengan kepala dinas yang lain atau kepala dinas A gitu ya dengan kabit itu tentu berbeda. Kenapa? Karena tanggung jawabnya berbeda. Itulah tunjangan, korelasinya adalah berada pada kompensasi tanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada bersangkutan. Hal yang sama kepada anggota DPR. Anggota DPR selain menerima gaji juga berderetan sejumlah tunjangan diberikan kepada yang bersangkutan dalam rangka bagaimana optimalisasi menjalankan fungsinya. Misalnya kita mengenal ada tunjangan uang representasi. Dalam rangka apa? Seorang anggota DPR diberikan fasilitas tunjangan representasi sebenarnya adalah yang bersangkutan memiliki tanggung jawab untuk selalu membangun komunikasi kepada konstituennya, bukan hanya sekedar menyapa, tapi sekaligus adalah bertanggung jawab untuk kemudian yang bersangkutan memperjuangkan kepentingan konstituennya. Itulah dalam sumpah jabatan anggota DPR selalu bisa disebutkan selain bertanggung jawab menjaga amanah konstitusi juga disebut bertanggung jawab kepada konstituennya. Itu sumpah jabatan. Makanya mereka menerima berbagai fasilitas. Di luar tunjangan fasilitas saudara, fasilitas tunjangan tersebut adalah juga negara bahkan menyediakan sarana prasarana, memberikan sarana prasarana bukan karena penghargaan gitu ya, tapi dalam rangka fungsinya adalah sekaligus untuk kemudian bagaimana bisa menunjang kepada yang bersangkutan supaya lebih optimal menjalankan fungsinya. Maka misalnya kita lihat seorang pejabat, biasanya pejabat tertentu itu diberikan fasilitas rumah dinas, diberikan fasilitas rumah jabatan, dan disediakan fasilitas misalnya fasilitas kendaraan. Karena di situ mengikut adalah tanggung jawabnya sebagai pejabat. Jadi fasilitas itu adalah bukan penghargaan. Sehingga kemudian kalau ada fasilitas yang justru tidak digunakan, maka itu menjadi tanda tanya besar. Apalagi kalau kemudian
diserahkan kepada keluarganya atau kepada koleganya untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Tapi itu kita akan bahas pada konteks yang lain gitu ya. Yang jelas bahwa negara sebenarnya sudah cukup baik, bahkan sangat baik memperlakukan pejabat kita di negeri ini supaya mereka yang bersangkutan itu berkinerja baik. Hal yang sama juga sebenarnya adalah kepada wakil rakyat kita, kepada anggota DPR yang sekarang ini jumlahnya 575 berdasarkan hasil pemilu 2019 untuk periode 2019 sampai 2024. Ada penambahan jumlah anggota DPR dibanding dengan pemilu 2014-2019 karena bertambah namanya jumlah pemilih atau jumlah penduduk. Karena berhitung jumlah penduduk adalah berhitung jumlah kursi berkaitan dengan jumlah penduduk. Maka semakin banyak jumlah penduduk, maka jumlah anggota DPR juga itu akan bertambah. Karena disitulah fungsi relasi kepada konstituen. Sebenarnya di situ konteksnya gitu ya. Nah sekarang ini ada 575. 575 itu adalah negara sebenarnya sudah menyiapkan, sudah memberikan bahkan gitu ya. Jadi melalui sekjen itu kemudian seluruh anggota DPR itu difasilitasi namanya rumah dinas. Ya saya sebutkan tadi adalah berada di bilangan kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sehingga sesungguhnya adalah tidak ada alasan bagi anggota DPR untuk mengeluh berkaitan dengan kinerjanya. Itulah sebabnya maka masyarakat sipil, publik sebenarnya bisa menggugat anggota DPR kalau ada yang malas masuk sidang. Karena mereka sudah difasilitasi namanya perumahan. Kenapa difasilitasi perumahan? Supaya mereka dekat kepada kantor untuk bisa aktif menjalankan persidangan. Bahkan ada fasilitas lain, tapi itu kita tidak akan bahas di konteks ini gitu ya. Kita akan membahas berkaitan dengan tunjangan perumahan ini. Karena kemudian ternyata sekarang ini agak kuat desakan supaya tidak lagi diberikan dalam bentuk fasilitas fisik, tapi DPR lebih cenderung tertarik dalam bentuk tunai. Padahal sekali lagi adalah fasilitas ini bukan penghargaan, tapi ini adalah dalam rangka menunjang kinerja anggota DPR supaya bisa lebih aktif gitu ya. Kenapa kemudian sampai anggota DPR lebih cenderung memilih dalam bentuk tunai? Ini menjadi tanda tanya besar. Coba kita bandingkan misalnya anggota DPRD. Di DPRD, beberapa DPRD gitu ya, sekarang ini mayoritas memang menerima dalam bentuk tunai. Kenapa? Karena dalam PP yang berkaitan dengan kedudukan protokol anggota DPR disebutkan di sana bahwa daerah-daerah yang belum katanya yang belum memiliki perumahan dinas, maka dibenarkan pemerintah itu memberikan fasilitas dalam bentuk tunjangan cash. Itu artinya bahwa nilai yang disiapkan tunjangan perumahan itu sesungguhnya adalah di bawah nilai ketika ada operasional, ketika ada perumahan dinas, atau di bawah atau daerah itu dianggap dipandang belum mampu menyediakan perumahan. Kalau ternyata melebihi, artinya nilai yang dikeluarkan sebenarnya sama ketika mampu membeli dalam bentuk perumahan, maka itu diberikan saja perumahan. Ingat, kalau cash itu adalah uang habis masuk kepada kantong yang bersangkutan dan tidak dikembalikan, tapi kalau dalam bentuk fisik itu juga adalah menjadi aset negara. Tapi walau sekali lagi kita tidak akan melihat di sini. Kembali ke persoalan tadi. Anggota DPR 575 sekarang ini selain pimpinan itu difasilitasi gitu ya. Jadi kalau pimpinan ada rumah jabatannya sendiri, lalu kemudian anggota di Kalibata gitu ya. Di Kalibata sana juga, dan tentu fasilitasnya berbeda antara pimpinan dengan anggota. Tapi seluruh secara umum adalah fasilitas di sana sangat wah gitu ya. Bukan karena besarnya saja sampai lantai 2, dengan jumlah kamar yang lebih dari 4, saya nggak hafal betul gitu ya. Tapi yang menjadi pasti bahwa di kawasan ini adalah selain mewah, elit gitu ya, Anda akan menikmati di sana adalah aman dan nyaman. Kenapa saya sebut aman dan nyaman? Karena di sana betul-betul 24 jam akan dijaga ketat oleh aparat keamanan. Sehingga tidak ada alasan kemudian anggota DPR sebenarnya merasa tinggal di kawasan ini adalah sesuatu yang tidak nyaman gitu ya. Ini adalah meskipun dalam konteks lain kita juga memang menemukan ada banyak perumahan yang justru tidak ditempati oleh yang bersangkutan. Bahkan ada orang lain itu karena berbagai alasan, misalnya punya rumah dan macam-macam.
Yang jelas sekali lagi saya menyatakan bahwa fasilitas rumah dinas ini adalah bukan penghargaan, tapi ini adalah dalam rangka menunjang kinerjanya, sehingga sebenarnya tidak ada alasan yang bersangkutan untuk tidak tinggal di sana. Itu poin pertama. Yang kedua adalah yang lain berkaitan dengan pertanyaan tadi adalah dari netizen ini, yang mana lebih efisien antara penyediaan rumah dinas dalam bentuk fisik dengan dalam bentuk tunai. Kalau kita berbicara efektivitas, maka sekali lagi adalah berkaitan dengan fungsinya, maka sebenarnya adalah rumah dinas, karena itu terkonsolidasi dalam satu tempat dan lebih efektif pelayanan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga berkaitan ini aset negara, bukan uang habis. Tapi kalau ini diberikan dalam bentuk tunai, maka itu artinya adalah negara setiap bulan akan menyediakan uang habis kepada para pejabat. Ingat, negara sekali lagi, tadi saya sudah menjelaskan bahwa negara sebenarnya sudah menyiapkan fasilitas. Jadi sudah memberikan kompensasi. Setiap seseorang yang menjadi pejabat itu adalah diberikan tunjangan, diberikan gaji kepada yang bersangkutan, dan nilai gaji itu adalah bukan simsalabim, bukan sekedar angka yang tanpa melalui rumusan kajian, tapi itu adalah sudah dihitung betul pada posisi kompensasi kebutuhan pejabatnya, bahwa yang bersangkutan adalah layak diberikan gaji sekian, itu adalah mereka memenuhi kebutuhannya. Diberikan tambahan tunjangan karena tanggung jawab atas amanah yang diberikan, dan diberikan fasilitas perumahan atau mobil dan macam-macam adalah dalam rangka menunjang kinerjanya supaya lebih optimal, gitu ya. Sehingga kalau kemudian ada yang tidak menempati, pertanyaan besar, itulah kemudian sebenarnya adalah fungsi yang ada di sana. Hanya saja kemudian pertanyaan yang menarik adalah, ada apa? Ini yang menarik. Ada apa sebenarnya anggota DPR kita tiba-tiba muncul kegenitan untuk kemudian mengusulkan dialihkan perumahan tersebut, rumah dinas tersebut, tidak lagi mereka tempati, tapi dikonversi saja dalam bentuk uang tunai setiap bulannya. Ini kan sebenarnya menarik untuk kita kaji gitu loh. Karena ketika diberikan dalam bentuk uang tunai, itu artinya menambah tadi ada gaji, ada tunjangan, uang representasi gitu ya, ada tunjangan jabatan dan macam-macam, sudah lebih hampir 60 juta per bulan untuk gaji anggota DPR, di luar uang reses dan macam-macam gitu ya. Tapi kemudian akan mendapatkan lagi, kalau itu diberikan tunjangan tunai untuk perumahan, maka itu artinya akan menambah pundi-pundi penghasilan secara individu. Dan sekedar perbandingan saja, setiap bulannya kalau itu kemudian dihitung diberikan kompensasi dalam bentuk tunjangan perumahan, maka boleh jadi nanti setiap anggota DPR akan mengusulkan biaya tunjangan perumahan sampai 100 juta per bulan untuk anggota DPR. Per bulan gitu ya, per bulan. Karena kita bandingkan misalnya untuk DPRD DKI saja, DPRD provinsi saja DKI sekarang ini 70 juta per orang per bulan. Biaya dengan alasan tunjangan perumahan itu adalah dalam definisinya disebutkan bahwa dalam rangka memberikan fasilitas kepada anggota DPRD yang belum ada perumahan dinas, maka diberikan dikonversi dalam bentuk tunjangan setiap bulannya gitu ya, sebagai pengganti uang kos katanya, padahal sudah punya rumah gitu ya. Tapi ya itulah, karena mereka membuat aturan gitu ya, dan jumlahnya itu sampai 70 juta. Artinya apa? DPR pasti lebih di atasnya, karena disebutkan di sana biaya tunjangan perumahan itu harus tidak boleh lebih tinggi dari di atasnya. Jadi Jakarta tidak boleh lebih tinggi daripada DPR. Kalau Jakarta 70, maka kemungkinan besar DPR itu akan mengusulkan 100 juta per orang. Itu artinya kalau kita kali setiap bulannya 100 juta untuk 12 bulan, berarti akan mendapatkan 1,2 miliar per tahun per satu anggota DPR kali 575. Di luar pimpinan sekarang ini ada 5 gitu ya, jadi 570. Itu kita akan lihat 1,2 kalau kita hitung-hitung sebenarnya gitu ya. Kalau kita hitung-hitung misalnya untuk setiap anggota DPR itu akan mendapatkan duit, kita akan dialokasikan berarti sampai 100 kali 12 berarti 1,2 gitu ya. 1,2 untuk kali 570 gitu. Maka kita akan mendapatkan per tahun uang rakyat akan kembali menjadi beban bagi rakyat, itu bertambah 6 miliar lebih. Ingat, fasilitas anggota DPR bukan hanya gaji,
bukan hanya tunjangan perumahan, hampir seluruhnya ditanggung. Bahkan yang heran, laptop saja disiapkan oleh negara gitu loh, untuk kemudian dalam rangka alasan memelihara. Bahkan yang belakang tentu saja kemudian dicabut gitu ya, karena kemarin kita ribut berkaitan dengan untuk vitamin C saja minta dibelikan oleh negara gitu loh. Bahkan untuk isoman, ketika masyarakat isoman itu di rumah karena COVID, justru mereka disediakan untuk di hotel. Syukur-syukur karena dikritik, lalu kemudian akhirnya batal gitu ya. Kita tidak ingin sebenarnya pemerintah ini dikelola dalam konteks selalu adalah kita adalah seperti negara viral. Belum apa-apa, kalau kebijakan itu tidak viral maka bisa saja gol untuk kemudian bisa diberlakukan. Kalau itu viral baru kemudian kita bereaksi. Kita sebenarnya berharap bahwa setiap kebijakan itu berbasis bukti, berbasis kajian. Seperti dengan tunjangan perumahan ini harus dihitung betul. Karena sekali lagi berbeda, kita harus dua pendekatan dalam hal tunjangan perumahan. Satu adalah penyediaan fasilitas rumah dinas itu adalah kenapa menjadi penting? Karena ini dalam rangka bukan sebenarnya sekali lagi bukan dalam rangka untuk memberikan kompensasi penghargaan kepada pejabatnya, tapi dalam rangka menunjang bagaimana pejabat itu bisa lebih optimal melakukan pelayanan kepada masyarakatnya. Itu yang penting. Sehingga kemudian maka menjadi tidak logis kalau kemudian memberikan dalam bentuk tunai. Karena ini sekali lagi bukan kompensasi. Seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan dalam bentuk kompensasi tunai, negara sudah menghitungnya. Yaitu adalah tadi, ada gaji, ada tunjangan gitu. Tunjangan representasi, tunjangan fungsional, tunjangan jabatan sudah di sana. Bahkan seorang anggota DPR ada dikenal namanya uang paket. Bukan hanya DPR ya, tapi juga DPRD. Uang paket itu apa? Uang pengganti lelah anggota DPR atau DPRD menghadiri persidangan rapat-rapat. Jadi tidak ada alasan anggota DPR untuk capek rapat, karena mereka digaji untuk rapat gitu. Itu yang kita lihat, sehingga tidak ada sekali lagi bahwa pendekatan wacana untuk memberikan kompensasi kepada pejabat kita, kepada anggota DPR dalam bentuk tunai, maka menurut saya adalah sebenarnya itu sesuatu yang perlu dipikirkan kembali, atau setidak-tidaknya untuk lebih efektifnya saya menyatakan bahwa itu tidak logis dan tidak boleh dilanjutkan. Kenapa? Karena itu tadi, selain menyalahi fungsinya, kedua adalah pendekatannya pasti kita boros. Hitungannya sederhana tadi, karena kita akan mengalokasikan 100 juta per bulan bagi anggota DPR atau 1,2 per anggota DPR. Ya, 1,2 per tahun per anggota DPR itu kita lihat, sehingga kita akan menghabiskan sampai ratusan miliar bagi anggota DPR hanya untuk tunjangan perumahan. Bayangin berapa sebenarnya anggaran yang habis hanya untuk membiayai para wakil rakyat kita. Padahal dalam berbagai survei juga sampai hari ini kinerja DPR semakin buruk, bahkan bertengger pada posisi survei dalam 3 periode terakhir ini. DPR tetap menjadi lembaga yang paling korup, bukan hanya di Indonesia, bukan Indonesia, tapi di Asia. Dan terbukti sekarang ini bahkan ada anggota DPR RI baru saja ketangkep OTT karena dugaan korupsi suap. Dan bahkan pimpinan anggota DPR sekarang ini juga diduga sudah diperiksa sama KPK karena dugaan terlibat melakukan praktek suap kepada penyidik KPK supaya tidak terungkap kasusnya. Fakta. Meskipun yang bersangkutan ini sampai sekarang belum tersangka, tapi dakwaan terhadap tersangka yang lain sudah dibacakan di depan majelis dan yang bersangkutan dinyatakan terlibat. Walau, tapi sekali lagi itu adalah konteks yang lain, itu adalah variabel bahwa kinerja DPR kita masih belum bisa menjawab harapan publik. Di tengah justru saat bersamaan meminta berbagai segudang aspirasi fasilitas. Padahal ingat, kondisi keuangan kita ini sedang terpuruk. Utang negara kita sudah hampir 6.000, sudah lebih dari 6.000 triliun. Ini yang penting untuk kita lihat, sehingga harusnya adalah negara kita tentu pejabat harus diberikan fasilitas dalam rangka menunjang kinerjanya. Tapi fasilitas itu bukan bermewah-mewah karena bukan penghargaan, tapi fasilitas itu adalah berkaitan dengan fungsinya sebagai